Di Siniar Hiduplah Indonesia Maya kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang lebih besar daripada biasanya. Biasanya kita ngomongin kasus per kasus dan itu mungkin oke. Tapi kalau orang yang mendengarkan Siniar Hiduplah Indonesia Maya selama 600 lebih episode tahu bahwa korupsi adalah salah satu bagian pembahasan yang sering terjadi. Nah, kali ini ada seorang bintang tamu yang bisa banyak bahas. Jadi mari kita masuk ke pembahasan. Baik, bersama dengan saya adalah seorang yang pas kami baru kenal hari ini nih. Baru duduk nih. Udah langsung gue lu aja. Gue orang Betawi. Mana ada orang Betawi? Bapak nama apa namanya? Nama panjang Bapak Pahala Nainggolan, betul ya? Iya. Gak ada Betawi itu. Oh, gitu. Saya namanya Panji Pragiwaksono. Tapi saya juga gak ada Jawa-Jawanya, Pak. Oh gitu. Nama panjang saya Panji Pragiwaksono Wongsoyudo. Oh. Tidak bisa bahasa Jawa. Selamat datang, Pak Pahala. Selamat datang. Thank you. Terima kasih banyak ya, Pak. Thank you. Saya dengar, bukan saya dengar ya, saya mendapatkan informasi jabatan Bapak adalah Deputi, apa tadi? Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Boleh tahu nggak Pak, biar konteks juga aja kepada kan, Bapak kan juga, ya kita ngaku aja, kita kan, Bapak kan nggak terlalu terkenal. Sebenarnya jabatan itu apa sih Pak, secara tanggung jawab? Jadi kalau Deputi Pencegahan tuh kalau di KPK, pertama gue ngurusin laporan harta kekayaan. Laporan harta kekayaan siapa? Pejabat-pejabat negara inilah. Oh. Makanya kalau ada yang ribut-ribut soal ini nggak dilaporin atau dia flexing gitu. Tahun lalu tuh yang paling rame gitu. Itu di tempat KPK laporannya. Sekarang udah bagus banget karena media udah sangat terupdate. Semua harta kekayaan sekitar hampir 400.000 lah pejabat itu bisa diakses publik. Makanya kalau lihat di media-media gitu, kalau diangkat lah si A jadi pejabat, nanti isi garasinya. Gitu. Betul, langsung dicek ya. Betul, lumayan. Betul. Kita bukan soal isi garasi, yang nggak ada di yang ada di garasi tapi nggak ada di laporan. Nah, itu yang kita dia. nunggu. Gitu, betul kan. sekali. Dan kalau aspek monitoring, maksudnya gimana sih? Kalau jadi itu satu ya, untuk ngurus harta kekayaan, laporan. Yang kedua tuh ngurus kalau nerima gratifikasi. Jadi kalau pejabat itu nerima, harusnya dia ngelapor. Harusnya nolak aslinya. Tapi kalau nggak ketolak, dia harus lapor. Nanti sama KPK ditetapkan, ini milik negara. Ini kan biasa tuh kalau diantara, misalnya gini lah, pegawai bank pemerintah, ke debiturnya dia ngelihat. Di situ dikasih lah, entah apalah itu, debitur kasih tas, kasih apa. Ini kan tugas dia nih ngecek debitur. Jadi nggak perlu dikasih, tapi kan budaya kita masih kasih gitu kan. Atau orang ketemu pejabat bawa oleh-oleh gitu. Nah itu harusnya ditolak. Tapi kalau nggak bisa ditolak, lapor ke KPK. 30 hari. Kalau dia nggak lapor dalam 30 hari, itu suap tuh. Gitu loh. Jadi sebenarnya aturannya sih bagus banget gitu. Nah itu yang dicatat di KPK. Lapornya online gitu. Nah yang namanya monitoring itu sebenarnya kita ngeliat sistem kayak kemarin kalau ribut-ribut BPJS gitu ya. Kita lihat di BPJS nih dulu kan setengah mati di mau defisit. Udah gitu dinaikin iurannya ribut se-Indonesia. Nggak taunya bocor nih sistemnya gitu ya, orang ngeklaim fiktif. Nah kita ngeliat sistem itu tuh, nanti kita rekomendasikan perbaikan. Jadi tugasnya cuma itu aja secara garis besar gitu ya, cuma laporan harta, gratifikasi, sama ngelihat sistem pemerintahan apa saja gitu. Sama yang satu lagi baru itu ngedengar pengusaha. Apa tuh Mas? Jadi kita dengar asosiasi pengusaha hiburan misalnya. Ya. Kalau kita keberatan nih Pak, soalnya kalau minta izin itu nggak jelas. Kadang seminggu, kadang 2 minggu, biayanya kadang berapa, kita nggak jelas. Nah kita selalu undang yang dilaporkan gitu, misalnya Pemda atau apalah gitu. Bikin deh digital deh, biar semua orang tahu gitu loh. Syaratnya apa kalau bikin keramaian, berapa hari, dokumennya apa, kalau duitnya apa gitu. Jadi terbuka. Plus kalau misalnya nggak dijalanin ini semua, gue udah lengkap, tapi nggak jalan. Gue ngadunya mesti kemana? Ya gitu. Itu se-Indonesia tuh sekarang tuh, bikin di Pemda gitu. Jadi sekarang kalau perizinan di Pemda tuh satu kantor sendiri, nggak perlu ke dinas ini itu. Lu datang ke situ, selesai di situ. Gitu ya. Nah itu yang kita perbaiki itu sebenarnya. Itu di bagian itu spesifik ada resistensi nggak Pak untuk berubah? Ya pasti lah. Ya. Pasti. Maksudnya ini bukan cuma karena dia nggak familiar sama teknologi ya, tapi karena teknologi membuat dia susah untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya, gitu ya. Kebiasaan kita emang ini bagian jeleknya ya. Jadi masyarakat kita terutama yang kelas menengah nih. Kalau gue bilang gini,
lu ngurus sertifikat ke BPN itu udah bagus banget sistemnya. Tapi karena zaman dulu jelek dan notaris segala jadi satu-satunya tumpuan, sampai sekarang orang masih percaya bahwa nggak mungkin lu ngomong gitu. Jadi gue bilang, ya kalau lu nggak mau cuti sehari ya susah negara gue berubah. Ya cuti dong lu sehari, lu urus gitu kan. Harus ada ongkosnya. Kita nih mau nggak ada korupsi tapi duduk aja lu maunya nggak bisa. Harus ada gitu. Lu mau cuti atau yang kayak gitu. Kalau dimintain, Pak, bukannya ini pungutannya cuma segini, ya sekali lu gertak juga dong. Ini kan ada pengaduan. Gue ngadu nih, ya gitu. Takut Pak, soalnya whistleblower kan. Sekarang di semua sistem kita wajibin tuh. Dan kalau pengaduan itu jangan dinas pelayanan terpadu satu pintu, ngadu ke kepala dinas. Ya sama juga bohong, ngadunya ke bupatinya, ke gubernurnya. Kita siapin sistemnya. 2 hari lu nggak tindak lanjutin nongol terus di HP gubernur. Menurut Bapak orang ngerti nggak sistemnya? Karena gini, kenapa saya tanya gini, karena yang sering sekali terjadi di Indonesia adalah ketika mereka ketemu kasus seperti ini, lebih jadi opsi untuk mereka viralin di internet ketimbang melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Betul. Jadi satu, pemerintah ini birokrat nih sangat jelek berkomunikasi. Sistemnya udah bagus banget. Gua ngantri ke BPN aja, ngantrinya tuh pakai online loh, di Sentuh Tanahku. Gua rasa nggak ada yang tahu juga Sentuh Tanahku itu apaan. Jadi gua mau dateng ngantri kayak gituan, dijamin lu nggak akan nunggu sejam 2 jam karena urutannya ada. Semua proses ada. Kalau oke, gue ngelihat dari Sentuh Tanahku lagi. Misalnya harusnya ini 15 hari kerja, udah lewat 15 hari kerja, gue belum dinotis bahwa udah jadi. Itu muncul sendiri loh, melebihi SOP. Gue screenshot, kirim ke sana. Lah ini udah lebih SOP. Pasti dia WA, udah Pak, udah siap Pak. Takut juga. Nah masalah ini jelek nih komunikasi ke masyarakat. Jadi masyarakat tuh dipersepsikan kalau ke BPN lu cuma buang waktu, buang duit, bakal lama, muter-muter gitu. Ya oknum ada aja. Tapi jangan juga dipikir Indonesia udah segitu jelek ya. Gitu. Banyak pelayanan udah bagus, tapi ya masih banyak yang jelek juga. Ya inilah kendalanya di Indonesia. Kita tahu ada banyak masalah komunikasi di banyak aspek. Tapi kita hidup di negara yang orang kalau bisa ngomong dibilang ngomong doang. Ngomong nggak doang kan sebenarnya. Tapi masih tentang Bapak sudah berapa lama berarti di KPK? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Tadi kita sempat ngobrol, Bapak sebelumnya sempat swasta, sempat PNS juga. Terus sempat di kayak NGO? Kayak donor gitu, kayak Bank Dunia gitu. Oh gitu. Dan gue pikir ya lumayan lah, paling nggak begitu ngeliat KPK. Awalnya masuk dulu ya 2015. Ini lembaga unik loh. Nggak kayak PNS banget. Karena 20 tahun gue jadi konsultan donor juga ditaruh di kementerian. Jadi gue ngeliat banget sehari-harinya kayak apa. Begitu masuk di sini nggak bertele-tele, lu rapat nggak dibayar, perjalanan dinas cost. Beda banget sama pegawai negeri yang biasa. Jadi nggak ada insentif buat lu ngadain perjalanan dinas cari duit, nggak ada. Lu buat apa? Lu cuma habis capek doang. Atau kita bikinlah rapat di hotel-hotel gitu, karena gue dibayar gitu. Nggak ada. Atau gue mesti pergi ke sana kemari gitu. Gue dibayar. Ini pemerintah nih ya, ini kayak gue nih. Kalau gue diundang ngomong sama kementerian, itu tarif resmi pemerintah. Gue dibayar 5.100.000. Itu yang dibikin banyak pejabat kesana kemari. Ini resmi lu, halal lu. Khusus buat KPK lu gak usah bayar. Khusus buat KPK nih. Saya pikir ini lembaga bagus banget nih. Awalnya dulu ya. Ini bagus banget. Bapak ngomong awalnya karena seperti halnya apapun di dunia, situasi berubah ya. Gue 2 periode soalnya, 2 periode pimpinan. jadi gue ngerasain nih. Iya. Tapi kan harapannya adalah apapun yang kemudian terjadi ya, dinamika apapun yang terjadi di setiap lembaga termasuk KPK, kita pengen tahu bahwa kalau di sepak bola, Bapak suka sepak bola nggak Pak? Ya nggak suka banget, tapi kalau golnya kayak apa gue tahu lah. Oh, iya. Kalau kesana masih ngikutin. Nggak, saya datang dari Liga Inggris, saya suka Manchester United yang sebenarnya sangat sedih untuk saat ini. Tapi ada sebuah ungkapan bahwa form is temporary, class is permanent gitu. Jadi harapannya adalah
KPK mungkin formnya berubah-berubah, naik turun, gimana pimpinannya juga mungkin yang ngasih pengaruh, tapi pengennya orang sadar bahwa sebagai sebuah lembaga kelasnya KPK ini keren dan bagus dan perlu kita dukung terus gitu kurang lebihnya. Betul. Nah ngomong-ngomong soal KPK atau mungkin korupsi ya, saat ini secara umum kondisi korupsi di Indonesia itu, ini kita ngomong generally speaking ya, menurut Bapak tuh seperti apa? Kalau kita ngomongin, kalau misalnya indeks bisa jadi Ya. Kalau indeks sih semua memburuk ya. memburuk ya? Memburuk dari segi negara gitu, diukur internasional memburuk. KPK punya ukuran untuk 690 lembaga, jadi Pemda, kementerian, kita punya ukuran satu-satu tuh. Selama 4 tahun kita ukur gitu. Ada korupsi apa enggak, berapa dalam korupsinya gitu. Itu memburuk juga. Terakhir ini dia turun semua. Yang lebih parah lagi kemarin di tingkat rumah tangga diukur. Semakin oke orang sama korupsi, semakin permisif aja. Jadi kalau dimintain pelayanan ekstra 10.000, 20.000 gitu, orang nggak merasa beban. Ya oke, nggak apa-apa gitu loh. Nah jadi gambarannya kalau indikator begitu, ya makin buruk. Apa faktornya ya Pak? Karena saya Bapak tadi bilang 10 tahun. Saya mungkin 10 tahun ke belakang juga dalam banyak kesempatan bantuin KPK juga. Saya sering datang. Iya, saya sering banget datang ke kantor Bapak. Walaupun kita nggak pernah ketemu ya Pak. Sering banget datang ke kantor Bapak, ngonten iya, diundang untuk diskusi iya. Waktu hari anti korupsi, saya lupa nih tahun berapa nih. Saya pernah nge-rap di kantor Bapak, tapi mungkin kantor lama waktu itu. Bukan kantor yang sekarang. Saya pernah nge-rap di kantor Bapak. Saya pernah nge-rap, terus saya ingat ini kejadian berkesan sekali karena namanya juga hari anti korupsi ya. Biasanya kan selalu ramai itu depan KPK tuh. Jadi ada polisinya yang ngejagain. Saya nge-rap, waktu itu saya punya lagu judulnya Atas Nama Kebenaran. Lagunya tentang polisi korup. Tuh, saya lagi nge-rap nih. Pak, saya izin ngomong kasar ya. Saya kan bukan mau ngomong kasar sama Bapak. Saya mereka ulang kejadian, Pak, yang diteriakan polisi kepada saya. Saya lagi nge-rap lagu tentang polisi korup, terutama polisi lalu lintas yang terima-terima duit. Polisi-polisi yang jaga kan nonton saya, tiba-tiba ada yang teriak, "Enggak semua polisi kayak gitu, ngentot." Gitu Pak, masa Pak? Saya lagi nge-rap, mesti gimana nih saya? Pas saya turun, saya dirangkul sama mungkin polisi yang paling tinggi pangkatnya. Saya dirangkul, saya pikir dia lagi mau intimidasi saya. Pas nyampe ke dalam gedung, saya baru sadar dia justru ngelindungin saya. Karena yang lain pengen marah, ngegebuk saya. Cuman dia ngomong gini, "Ngapain sih kamu bawa lagu-lagu kayak gitu?" Saya bilang, "Emang kenapa Pak?" "Ya kan gak semua polisi kayak gitu, teman-teman saya pada marah." Ya kan berarti sih bukan ngomongin mereka. Kalau mereka gak korup ya jangan marah. Tapi kan ada kan teman mereka yang kayak gitu. Jadi perjalanan saya bersama dengan KPK tuh cukup jauh. Yang saya mau sampaikan adalah saya adalah salah satu yang ingin terus mendukung KPK. Dalam pemahaman saya punya keyakinan bahwa apa yang KPK lakukan itu baik dan benar dan banyak dampaknya, dan saya sering ngebela. Karena ada yang pengen KPK dibubarin kan. Ada yang bilang, "Mak, sekarang buruk sekali tuh, lihat, masa pimpinan partai ditangkap karena korupsi, gubernur, kepala daerah. Zaman dulu nggak ada yang kayak gitu." Terus saya bilang, zaman dulu tuh nggak ada yang ditangkap, bukan nggak ada. Ini justru ditangkap tuh bagus. Goblok, emang goblok. Maaf ya Pak ya, saya emosi. Goblok Anda menonton saya. Nah tapi kan saya juga jadi bertanya-tanya sebagai orang yang pro terhadap KPK. Kenapa kemudian jadi memburuk? Saya tahu pertentangan ada mulu. Maksudnya berantem lawan korupsi bukan berarti nggak ada lawan balik gitu. Tapi aspek apa sejauh yang Bapak tahu yang membuat kok memburuk gitu? Kita mah terbuka aja. Apakah memang dari sisi pemerintahan skrupnya longgar? Ataukah dari usaha Bapak untuk melakukan perjuangan Bapak ada yang jadi dipersulit, ada izin yang tidak bisa? Faktor apa? Jadi kalau gue bilang sih gini izin sambil minum ya Pak? Ini nih KPK ini mungkin lembaga ke-9 kali sejak merdeka yang extraordinary gini-gini ya. Ke-8 kalau saya nggak salah. Ke-8 gitu. Jadi artinya gini, sebenarnya negara kita ini di zaman merdeka itu udah korupsi udah terus. Betul. Dan sistem yang ada itu selalu dipandang kurang. Bikin tim ini, lantas kempes sendiri, bikin tim itu, kempes lagi. Nah ini KPK nih yang lebih solid karena ada undang-undang, ada lembaganya gitu ya. Jadi kita bilang ini udah lama begini.
ini KPK, itu kalau dia bilang bubarin, ya bubarin aja, paling dibikin lagi ntar lembaga ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 gitu kan. Poinnya kan ini sistem mau diapain gitu. Jadi kalau dibilang, ini apa sih yang bikin begini gitu. Yang kesalahan yang pertama memandang ini semua tugas KPK. Kayak gue bilang, kalau lu ngomong korupsi yang kecil-kecil, kalau masyarakatnya nggak mau datang ke tempat pelayanan sendiri, lantas dia dipalak sama calo, dia bilang itu soalnya di BPN emang ganas-ganas pak. Ini gue bilang beneran nih ke kepala BPN, gue bilang gue cuma ningkatin sertifikat dari HGB jadi hak milik, itu biayanya cuma 50.000. Kalau gue datang ke notaris gue, dia bilang 3 juta pak. Jadi bebas saya dong, dia mau bilang berapa kan gue mau ambil. Gue datang ke sana, gue lihat 50.000 pak. Lu umumin dong ke masyarakat, cuma 50.000. Kita udah pak, Tanda. Lu lihat YouTube meningkatkan hak milik dari HGB. Siapa yang ngomong di situ? Semua lawyer masyarakat. Lu dong yang coklat-coklat ngomong. Orang yakin, oh ada tuh. Muncullah kepala pertanahan yang ngomong, walaupun jadul banget gitu. Gue protes lagi, ketuaan lu ngomong gaya lu. Tapi poin gue tuh itu jelek. Jadi maksud gue gini, kalau KPK sendiri salah besar. Tapi kalau dibilang, nih gue sering ke mahasiswa nih, lu pikir korupsi gimana ngabisin? Hukum mati, miskinkan. Itu kesalahan yang kedua, yang mana korupsi sesederhana itu. Tinggal hukum mati selesai. Kalau dibilang penyebabnya gitu ya, gue bilang gini, ini yang paling gampang aja nih, perizinan aja deh yang paling gampang. Kita benerin nih, digitalisasi gitu kan, bikin semua terbuka. Gue bisa lihat di web, ngurus IMB di Kabupaten Solok gitu kan, bisa di Jakarta, bisa. Kita suruh, dia bilang gini, gak ada anggaran pak, cerita anggaran kan. Kita bilang, udahlah itu kan murah gitu, universitasnya suruh bikin, akhirnya jadi. Kedua, kita datang masih juga. Kita tanya kenapa? Gajinya kecil pak. Ini urusan penggajian, kan gitu kan? Habis itu selesai lagi gitu, katakan dikasih honor tambahan lah gitu kan. Masyarakat yang bilang, wah malas pak ke sana, saya habis sehari saya harus kerja. Lu mau izin trayek angkot tapi nggak mau libur sehari. Dia pilih bayar 300.000, orang ngurusin. Dia bilang pemerintah tuh brengsek. Gue udah narik aja suruh bayar 300.000. Gue bilang lu datang gratis. Lu nggak mau datang, lu ngomel 300.000. Kayak gitu kan. Akhirnya masyarakatnya didorong ke sana. Komunikasinya jelek, anggaran nggak ada, honor nggak ada. Yang kayak gitu-gitu maksud gue rumit aslinya. Maksudnya bukan rumit dalam arti nggak bisa. Banyak hal yang mesti ditata. Apalagi budaya. Nah, yang terakhir yang gue bilang yang paling parah nih budaya kita. Emang kenapa kalau ngasih? Orang gue thank you, gue ikhlas kok. Lu ikhlas kalau kelar lu ikhlas lu. Coba ntar kalau macet lu nyumpah kan. Gara-gara kebiasaan lu ngasih, dia merasa semua orang tuh kalau masyarakat harus ngasih. Lu kalau mau ngasih gembel aja. Jangan ngasih dia. Lu bayar pajak. Dia tuh dibayar sama pajak lu, gajinya. Lu berhak dapat itu. Nah bilang dia berhak aja, itu tuh susah banget sampai, enggak gue gak bayar pajak. Lu bayar, lu beli sabun mandi, beli sampo, lu pikir gak ada pajaknya? Ada. Jadi lu berhak nuntut dia untuk pelayanan yang baik gitu kan. Aduh susah nih Pak, ini soalnya yang Bapak cerita ini jauh banget sih di pemahaman masyarakat, beneran itu Pak. Kayak kalau kita ngomongin soal seberapa besar kita punya hak untuk bersuara terkait sama pajak, banyak banget yang masih muda-muda mikir kan gue gak bayar pajak ya, gue gak punya hak gitu. Padahal perasaan lu kemarin nonton konser apa itu kan ada pajaknya ada juga PPN, itu. ada pajak hiburan. Nah, tahu itu aja dia enggak. Kalau udah tahu, gua rasa mungkin sangarnya keluar kali. Mungkin. Karena memang banyak takut juga kan Pak. Banyak yang kayak, ayo dong lu ngelaporin dong atau lu berisik. Aduh gue males ribet gitu. Ya emang budaya kita bener gak budaya kita salah satu handicap kita terhadap pemberantasan korupsi? Gue merasa generasi yang 20-30 nih enggak begitu banget. Tapi goblok mereka Pak. Enggak. Gimana maksudnya Pak? Enggak gitu banget artinya enggak terlalu sungkan gitu? Enggak terlalu sungkan dan kuncinya dia paham aja. Ini gitu ya. Jadi gue bilang gini, ini BPJS nih. Udah dikeluh, lu kalau nanya orang BPJS banyak keluhnya daripada enggak. Tapi gue bilang gini, lu kalau dikasih obat 30 hari, beberapa rumah sakit yang nakal ngasihnya cuma 20 biji, 10 biji, bilangnya habis. Kan kita ya udah deh gitu, gue beli aja. Padahal dia nagih ke BPJS 30.
Ya, gue bilang, lu laporin kayak gituan. Ya udahlah Pak, pokoknya gue sembuh. Iya. Gue bingung kan? Iya. Tapi Ini kan kalau lagi rame juga kan kalau nggak salah iya, kan? Iya. sampai kita minta. Lu kalau diminta suruh beli jarum suntik, itu nggak ada. Itu harus disediakan rumah sakit. Kalau dia bilang habis, gua tungguin sampai lu ada. Harusnya gitu kan. Adalah dia ngelawan dikit dan pasti takut. Nah masalahnya kita nih pasrah banget, kecuali anak-anak muda ini nih yang 20-30. Cukup dikasih kesadaran bahwa lu bayar pajak lu. Iya. Jadi lu boleh minta yang begini-begini gitu loh. Iya. Hak lu tuh. Gitu. Dan memang harus diakuin generasi yang lebih muda tuh lebih tahu juga soal situasi-situasi. Mereka lebih tahu apa yang jadi haknya mereka. Iya, iya. Dibanding yang generasi sebelumnya yang memang tidak terpapar informasi sebesar yang sekarang. Cuman ada tantangan lagi ketika anak muda berusaha untuk mengkritik, berusaha untuk menuntut haknya. Ada kalangan masyarakat lain yang bilang, ini SJW nih gitu. Bapak tahu SJW nggak Pak? Enggak. Ada sosial, kelihatan umurnya langsung. Gaya bahasa muda soalnya, tapi ternyata wawasan tua. Bapak, zaman Bapak SMA, lagu yang populer apa kalau boleh tahu Pak? Zaman Bapak SMA? Gue SMA tahun 80-an ya, 80 sampai 83. Gue udah lupa beneran, asli lupa. Yang jelas waktu itu lagu Obi Indonesia Mesak lagi masih populer. jarang. Oh iya. Ya, Vina Panduwinata. Vina. Iya betul. Ya, Iya gitu. benar. Tapi waktu itu kaset lebih banyak lagu barat loh. Iya benar. Bedanya sama sekarang itu. Iya. Sekarang waduh Indonesia banyak. Sekarang Indonesia sudah jadi tuan rumah. Betul. Enggak, tadi pertanyaan tadi sekilas keluar biar ngeraba umur aja kita. Ini generasi hati ini ku gembira. Iya. Apa? Pak Pos melayang di udara. Kok Paus melayang di udara? Apa sih? Ya itulah pokoknya. Oke, kita balik lagi. Kalau ngomongin soal kondisi korupsi yang buruk, terus Bapak juga ngomongin soal wawasan, kayak kita juga ngomongin soal ketidaktahuan masyarakat soal apa yang masuk dalam ranahnya KPK, apa yang tidak. Ya kan, dia pikir polisi lalu lintas jalan raya terima 50.000 itu urusan KPK. Nah, kita lurusin sedikit aja, apa aja yang ada di ranah Bapak. Jadi kalau pemberantasan korupsi yang besar sekarang kan ada polisi, ada jaksa gitu, dan ada sistem sebenarnya. Semua sistemnya sebenarnya buat mencegah sebenarnya. Nah tapi KPK itu karena extraordinary, waktu itu korupsi dianggap extraordinary, maka dibentuk lembaganya khusus, ya yang ke-8 lu bilang gitu ya. Nah itu memang, jadi dia nggak buat sama, gitu. Jadi nggak buat, dia udah ada 2, mari kita ramein jadi 3, enggak. Dia khusus untuk waktu itu dianggap karena polisi dan jaksa tidak optimal, maka KPK didirikan. Waktu itu ya, waktu 2002. Dan makanya sasarannya cuma ini, aparat penegakan hukum. Dan penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu kayak pegawai negeri tapi kelas pejabat lah. Jadi segmented banget. Dan dia bilang, nggak boleh di bawah 1 miliar. Bayangin 2002 1 miliar itu udah gede. Jadi nggak bisa semua yang di lapangan apa itu nggak bisa. Memang udah sengaja gitu. Makanya gue bilang ini lembaga khusus, dibikin untuk tujuan khusus, makanya dia segmented. Gitu. Urusan tercapai apa enggak. Nah di yang 2019 nggak disebut lagi itu. Jadi dianggap bersinergi. Bertiga. Jadi kita bilang, wah ini ngerame-ramein. Berarti kan, tiga rombongan jadinya kan. Kita bareng nih. Apa penyebab perubahannya 2019? Gue nggak tahu. Perubahannya gue nggak tahu. Tapi waktu itu meriah lah pokoknya. Yang jelas gue jadi ASN habis itu. Oh gitu. Iya. Jadi punya batik korfri gue jadinya. Iya. Berapa 40 tahun lalu gue punya, gue buang sekarang dapat lagi. Balik lagi. Kenapa saya nanya gitu? Karena saya kan juga ada berita ya. Saya juga nggak tahu nih soal apakah ini konteksnya gimana. Ada berita saya ngambilnya dari Kompas. KPK sidak dugaan kecurangan penerimaan mahasiswa baru di PTN. Ini konteksnya apa nih Pak? Pencegahan, benar. Jadi waktu itu yang monitoring ini nih ya, kita ngelihat nih sistem di perguruan tinggi. Gitu. Perguruan tingginya ini suruh nyari duit. Kalau anak-anak bilang jadi kapitalis lah pendidikan. Gitu. Dapat uang dari pemerintahnya cuma 30%, yang 70% dicari lewat UKT, gitu kan. Sisanya dicari lagi lewat program mandiri. Sisanya lagi kerjasama atau apapun. UKT dinaikin sedikit rame yang kemarin, gitu kan. Makanya kita masuk ke situ. Kita ngelihatnya ada korupsinya di mandiri. Kan kasus di Unila gitu kan. Ini ada slot 100 tempat duduk buat fakultas kedokteran. Ya kan? Ini mandiri nih. Jadi bukan yang UTBK, bukan mandiri.
silakan semua masuk gitu. Nah ini yang kita bilang nggak terbukanya. Yang 100 ini diisi syaratnya apa gitu kan. Ujian enggak, karena nilai UTBK kan gitu kan. Lalu itu kenapa sih ini masuk sih itu nggak masuk yang gitu-gitu. Nah itulah ternyata ada penerimaan di belakang sama rektornya gitu. Dia kirim orang, kirim, tiba-tiba kepilih lah ini 100 diumumin. Ketangkap sama kita. Tapi kita yakin berarti di PTN lain yang mandiri-mandiri sama nih begini nih. Ya kan gitu kan. Waktu itu kita bilang, Pak, kalau pencegahan yang paling di depan, lu terbuka aja. Saudara-saudara ada 100 tempat duduk buat fakultas kedokteran, gitu kan. Syaratnya lu ujian, nilai di atas 75, lu berarti passing grade-nya masuk. Misalnya gitu kan, jadi sebut dong passing grade atau best of 100 gitu kan. Itu kan jelas kan orang. Udah gitu sumbangannya disebut dong. Sekian berdasar kemampuan. Misalnya gitu kan. Nah silakan daftar. Nah, kalau udah daftar dibuka aja. Siapa urutan 1 sampai 200 yang passing grade ini, tapi yang nggak boleh sumbangan jadi penentu untuk dia masuk. Pak, saya mau, ini beneran nih di Kalimantan nih, Lambung Mangkurat Universitas. Dia bilang gini, gue mau dokternya anak SMA dari sini dong, supaya kalau lulus dia praktek di sini. Kalau dari Jakarta datang lulus balik lagi. Boleh nggak? Boleh. Afirmasi namanya. Lu bilang aja dari 100, 5 tempat duduk buat anak lokal. Boleh. Atau ya solidaritas kita Pak sama dosen Pak, buat anak dosen 5 lagi. Boleh. Tapi bukan di depan gitu loh. Iya. Kan sesederhana itu kuncinya aja. keterbukaan informasinya. Nggak dilakuin juga. Nggak dibuka, tiba-tiba masuk dan ketahuan ada duitnya. Nah kita bilang yang tempat lain, kita sampai 2 kali loh bersurat nih. Gue karena kuliah nggak lancar-lancar banget, jadi gue concern banget sama pendidikan tinggi gitu kan. Lu bodoh boleh tapi paling nggak jujur lah gitu aja gitu kan. Jadi kita tulis surat ke semua rektor. Kayaknya masih kurang juga nih. Nah sekarang yang kemarin itu masuk lagi ke 2 perguruan tinggi, secara khusus diambil datanya tuh, dilihatin bener nggak nih bahwa dari 100 ini diisi dengan kriteria yang di depan, jangan yang di belakang. Kalau yang di belakang itu kan, Pak nih soalnya ada telepon dari sini Pak, terpaksa saya masukin. Nggak bisa begitu-begitu. Makanya kuncinya kita bilang, lu buka aja. Kalau ada telepon lu bilang, nggak bisa Pak, masyarakat ngelihat. Lah kalau lu nelfon gua masukin, gua digebukin orang. Nah kita memperkuat juga pihak perguruan tinggi dengan bilang, Pak semuanya terbuka dan digital. Lu nggak bisa telepon ya kayak gitu-gitu kan, gua ngebantu lu. Gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh kita pikir, makanya dibilang ini mandiri kalau kasih sekali lagi nih. Tapi sebenarnya lebih besar dari itu yang kita pengen sih, pemerintah jangan dibiarin dong. Cuma ngebantu 30%, sisanya UKT sih. Kita nggak setuju banget. Dan kita tahu banget duitnya cukup. Makanya kalau sekarang nih lagi kita kaji lebih detail, tapi kita bilang gini, kalau benar alokasinya itu pendidikan tinggi itu bisa dibiayai pemerintah, UKT itu cuma sekedar engagement aja. Lu biar 1 juta 2 juta aja. Wah pasti banget. Pasti banget. Iya, makanya gue bilang ini cuma salah urus gitu, salah alokasi gitu kan. Akhirnya yang namanya bantuan operasional perguruan tinggi cuma 30%. Padahal kalau benar itu duit 20%. 20% pendidikan kan tuh harus tuh. Iya, APBN. Lu bagi ke perguruan tinggi, lu bagi ke SD, SMP, sampai SMA lu bisa gratis gitu kan. Udah gitu kita bilang, udah jangan gratis doang dong, orang kan sekolah perlu seragam. Kalau Jakarta ada KJP kan. Perlu seragam, perlu buku, perlu sepatu, sekalian kita bilang. Yang swasta sekalian. Duitnya ada banget. Ada banget. 20% tuh cukup. 665 triliun men. Emang ujung-ujungnya ini ya, akad istilahnya adalah political will. Jadi korupsinya itu karena ada situasi di belakangnya nggak dibenerin. Perguruan tinggi disuruh nyari duit lewat mandiri. Jadi dia tergoda kan. Iya betul. Awalnya mungkin dia nggak tergoda, tapi ada telepon nih. Nah, ini telepon juragan kan repot nolaknya kan. Betul. Nah akhirnya begitu dia bilang, waduh ini kita ada biaya ini juga. Ya udah masukin aja di sini. Ini kebetulan sumbangannya gede nih. Itu kalau kedokteran bisa miliar loh. Betul. Kita cerita miliar tuh sumbangan tuh. Betul. Wah hebat. Kedokteran itu adalah salah satu bidang yang saya merasa ini premis stand up-nya banyak banget. Sampai sekarang saya takut. saya mengkritik banyak banget Pak. Hampir semua lembaga saya bahas di stand up saya.
kecuali kedokteran. Ayo jangan, untuk lo sakit lo repot. Itu dia saya khawatirkan. Gue juga jangan. Karena saya masih suka sekong saya. Tapi kalau kita sedikit tarik kesimpulan dari pembahasan kita ya, sebenarnya yang bisa kita perjuangkan dengan pemberantasan korupsi kan itu kan aspek keadilannya ya. Tadi kan yang kita ngomongin tuh jadi nggak adil untuk banyak orang yang tidak punya privilege, nggak punya akses, nggak punya uang, nggak punya jabatan, nggak punya akses langsung, nggak punya pengetahuan lah. Betul. Memang secara umum yang orang entah kenapa kurang merasa penting ya, itu adalah keadilan sosial. Itu tuh wealth menurut saya ya. Untuk punya keadilan sosial di negara ini itu tuh sebuah kekayaan. Itu sesuatu yang kita nggak punya, keadilan sosial tidak ada. Itu dampak dari korupsi yang dibereskan kan, bisa mendapatkan keadilan harusnya sosial. Gitu. Dan kalau ini gue sok teori banget nih. Udah di seluruh dunia tuh kajian-kajian bilang gini, lu kalau di negara lu 20 tahun gak maju-maju, pertumbuhan ekonominya segitu-segitu aja, orang miskinnya gak turun-turun, udah gitu orang investasi masuk juga segitu-segitu aja, itu udah pasti korupsi itu udah laten banget. Gue tadi gak percaya, tapi gue pikir-pikir iya juga ya. Kita gak maju-maju tuh dari pertumbuhan 5% melulu kan, orang miskinnya 100 juta melulu gak turun-turun kan. Habis itu kita lihat lah ke level yang paling dasarnya, mau bagi bansos buat orang miskin. Lalu yang kurang mulia apa nih pemerintah gua nih, mau bagi bansos, Pemda dimintain nama, siapa yang miskin, masukin tim ses. Coba itu, kalau negara gue emang lu sintingnya nggak kira-kira lu buat orang miskin lu masukin tim ses. Sementara orang tergeletak di jalan kan. Gue bilang ini orang kalau punya pengetahuan, dia datang ke kelurahan, itu langsung masuk ke daftar penerima bansos, langsung masuk BPJS yang nggak bayar iuran. 100 juta orang lu BPJS-nya ditanggung pemerintah. Karena dia nggak punya pengetahuan dan kita tidak memberi pengetahuan ke dia, tidak juga ngangkat dia bawa ke kelurahan, gitu kan. Sementara yang kelurahan memang ya gitu, ada tim ses lah diangkut, keluarga kepala desa lah, bagi bansos saja masih begitu kita nih. Gue kadang-kadang juga pikir ini salah apa sih bangsa gue, kayaknya semua hal disapu. Iya sebenarnya harus pikir-pikir penghalang terbesarnya memang adalah korupsi, dan korupsi itu sebenarnya kita alamin, semua orang ngerasain. Saya juga punya cerita-cerita terkait itu. Kita semua punya, cuman nggak tahu ya. Kayak saya selalu bilang, kemarin saya bilang stunting itu kayak global warming. Orang pada deny, tapi kita ngerasain setiap hari. Korupsi juga kayak gitu. Kayak global warming kan sebenarnya kita ngerasa ya, tapi orang masih ada yang bilang kayaknya global warming itu nggak beneran ada deh gitu. Saya peduli dengan isu stunting. Saya selalu bilang sama orang, stunting tuh ada tahu gitu, tapi orang bilang apaan sih stunting gitu. Padahal bukti stunting itu di sekitar kita. Korupsi juga sebenarnya sama. Kita tuh ngerasain itu, kita ngelihat itu, tapi kok nggak tahu kenapa kok kita jadi bagian yang permisif terhadap itu. Saya ambil contoh Pak ya, kan saya pelawak. Ya kalau lucu mah tipis-tipis lah Pak. Tapi kebetulan saya dibanding yang lain paling rajin bikin pertunjukan. Oh gitu. Dari 2011 sampai sekarang udah mau 10 pertunjukan yang saya banyak sekali Pak. Mungkin saya paling banyak. Live gitu? Live Pak. Jadi saya cukup sering bikin acara, ngurus izin acara berkaitan dengan para aparat, dan saya sering banget ngalamin situasi-situasi di mana orang pengen coba-coba sama saya gitu. Saya ingat saya waktu itu ngobrol sama Mas Helmi Yahya. Helmi Yahya ini waktu tahun 90, saya mau ingat-ingat mungkin 92 atau 93, itu pernah bikin acara basket besar di Istora Senayan Jakarta. Terus dia ngelihat saya bikin pertunjukan di Istora Senayan Jakarta, pertunjukan terakhir saya di depan 7.000-an orang. Terus bilang gini, bisa bikin acara di Istora Senayan Jakarta tuh luar biasa loh, karena kita tahu level kerumitannya. Karena ketika lu bikin acara di Istora, semua orang tiba-tiba jadi peduli sama pertunjukan lu. Dan dia lagi ngomongin in a sarcastic way, karena dia ngomongin soal pihak-pihak yang pengen memanfaatkan itu. Saya bilang benar juga, karena ada di sebuah kota nih Pak, di salah satu kota tur saya. Saya bilang sama teman-teman di Comika, gue tuh gak pengen aneh-aneh, gak pengen curang, gak pengen salah.
bukan karena gua sok baik, tapi di posisi gua saat ini karena saya cukup dikenal, reputasi gua tuh penting. Oke. Mudah banget si Panji ngomong kayak gini-gini tapi dia kelakuannya kayak Iya, gitu-gitu gitu kan. Iya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh lah. Teman-teman saya, tim saya di Cumika mencoba untuk mengindahkan permintaan saya. Ketabraknya sama orang-orang yang menyulitkan saya. Nah saya tuh mudah sekali marah Pak. Kalau di antara saya dan apa yang saya mau ada orang goblok di tengah-tengah Pak. Nah suatu hari di sebuah kota izin nggak keluar-keluar. Izin dari kepolisian, saya sebut aja ya. Tapi saya nggak sebut kota Anda. Izinnya nggak keluar-keluar. Terus saya minta sama tim saya, buruan dong ini pertunjukan besok ini. Terus saya lagi di hotel, ada informasi, ada pimpinan polisi dari kota tersebut pengen ketemu sama saya, nunggu di restoran. Dari jauh saya datang, saya udah punya perasaan gak enak. Karena dia datang gak pakai seragam, dia datang gak sama siapa-siapa, sendiri aja. Khas polisi lagi gak pakai seragam di benak Anda, jaket kulit, celana jeans, gitulah. Kaos ketat, gitulah biasalah bapak-bapak dengerinnya pasti Def Leppard atau Firehouse lah dia itu. Terus gampangnya dia pengen minta uang. Saya dengar itu marahnya kepicu. Saya bilang saya nggak tahu Bapak riset apa soal acara saya. Bapak hitung aja, acara saya rugi. Saya mau ngasih uang Bapak dari mana? Saya bilang sama beliau, sama dia, Pak, kalau Bapak nggak bisa, kalau Bapak minta uang sama saya nggak punya. Bahasanya itu setelah itu Pak. Kalau Bapak minta uang sama saya nggak punya. Bapak minta uang saya pribadi, saya nggak punya. Kita baru keluar dari pandemi Pak. Kita semua nggak punya uang Pak. Ini baru nih? Baru Pak. Bener. Baru keluar dari pandemi Pak. Nggak ada duit. Bocor tuh semua kemarin. Bapak mau minta uang apa sama saya? Kalau Bapak mau minta uang sama saya nggak punya. Mending Bapak ngomong sekarang, saya bisa batalin, saya refund semuanya. Nggak ada uang dari saya Pak. Itu hening lama banget. Saling ngukur Pak. Oh iya. Dia lagi ngukur saya lagi ngukur dia. Lama bener, rasanya kayak 10 menit kali. Walaupun enggak ya, tapi rasanya kayak 10 menit. Rasanya kayak 10 menit. Sampai akhirnya dia bilang, saya ingat banget. Dan Bapak mungkin mendengarkan ini. Nonton ini. Kalimat pertamanya adalah, ya gak usah gitulah. Kita gampang, yang penting kita kenalan. Boleh gak saya minta nomor Anda supaya kita berteman. Catatlah, ini nama saya. Terus sebelum bubar, saya nanya, Bapak apakah saya dapat izin? Izin nanti dikeluarkan. Bapak mau nonton? Enggak lah, gampang. Anak buah saya saja. Kata dia. Terus dia bilang, kami ada acara nih. Tolong dong dibantu diposting di sosmed, bisa nggak? As a salesperson, I'm seeking out a win-win solution. Walaupun manajemen pasti, Mas itu ada value-nya. It's worth it. Akhirnya saya, dan ini follower saya tuh jago banget meneliti, pasti tahu yang saya maksud. Karena di periode tersebut tiba-tiba ada meleng sendiri, ada posting polisi di situ. Cuman kalau ditanya apakah pada akhirnya terjadi tindakan kejahatan, harus saya akui akhirnya tidak terjadi tindakan kejahatan apa-apa. Tapi bahwa itu pernah sempat terpancing ya, ajakan itu sempat ada, itu menggambarkan. Dan ada juga di sebuah pertunjukan, dan saya ngomong apa adanya aja, saya coba untuk terima konsekuensi dari omongan saya. Itu polisi-polisi itu minta tiket kan, ada jatah tiket untuk polisi. Jatah tiketnya dijual Pak. Jatah tiketnya dijual oleh calo, karena ketika calo dicek tiketnya dari mana, itu ternyata tiket jatah polisi. Bapak kalau nggak mau nonton saya bilang aja, jangan dijual dong sama Bapak. Kalau Bapak nggak kerasa saya lucu, ngapain minta tiket Bapak? Aneh-aneh aja. Tapi emang polisi bisa? Emang ada dalam hak mereka untuk minta jatah tiket? Kalau aturan ya jelas nggak ada lah gitu ya. Tapi maksudnya gini, lu Ji ada di sektor gitu yang menurut gua nih masih sangat sedikit
interaksinya dengan pemerintah. Kalau di kita kan ini korupsi ceritanya kalau interaksi sama pemerintah sama lembaga-lembaga pemerintah. Jadi cuma sama aparat misalnya gitu ya. Banyak sektor yang Lebih benar-benar lagi, ya benar. belepotan kesana kemari gitu, dinasnya ada pusat, ada daerah gitu. Jadi poin gue sih gini, banyak yang relatif sudah bisa didigitalisasi, maka jadi jelas. Ini kayak izin keramaian lah, kan sekarang digitalisasi, izin pertunjukan segala macam. Orang tahu berapa lama, berapa perak, dokumen apa. Solusinya itu. Ketimbang kita nengok ke belakang, mana tuh yang kemarin, mana yang kemarin. Ya gitu kita cariin, ya besok lu bikin lagi, ada lagi gitu kan. Nah maksudnya ada yang bisa dibikin gitu, ada yang memang saking rumitnya gitu, ya yang susah sekarang kayak di pelabuhan gitu. Itu 16 instansi di situ, nggak ada komandannya. Yang atu jam 4 udah pulang, yang atu 24, pokoknya kelakuannya macam-macam. Nah kita butuh yang gini nih komandan nih, ngatur itu. Nah, berita bagusnya, nih generasi yang muda ini sangat melek yang namanya digitalisasi. Betul. Dibanding kayak gue nih. Dulu kayaknya kalau udah di web aja udah bagus banget. Sekarang orang kalau bikin di web, ngomel, HP dong. Nah jadi kita masih berharap nih, kan sebagian besar sekarang di generasi ini nih, udah deh yang udah aja deh gitu. Kalau kita bikin sesuatu, udah digitalin aja. Supaya ya kejelasannya, gua nggak bilang kalau digital orang nggak ada yang main. Tapi kalau ada pun udah jelas kita bisa nunjuk, ini emang brengsek ini orang. Gitu. Karena sistemnya udah nyala, lu nggak ngeluarin rekomendasi atau izin atau lu nggak juga, udah gua aduin juga nggak, udah bunuh aja dia. Nah itu yang diviralin enaknya begitu. Nah yang nggak enaknya sebenarnya karena masyarakat juga secara umum gitu nggak tahu pergi kemana, dikit aja diviralin, Iya, kan betul, gitu ya, betul. dikit aja, ya gue sih seneng aja gitu, karena kita ngerasain tuh lagi laporan harta itu, alun, soalnya itu banyak tuh, dapat gara-gara masyarakat ngeviral, yang kita juga nggak duga. Oh gitu ya? Kontrol masyarakat ternyata lebih efektif dari sosmed. Iya benar. Republik sosmed gue notice banget tuh, Betul, siapa betul. lagi nih, begitu dia sebut namanya panggil gitu kan. Abis itu sekarang nggak ada lagi tuh pameran-pameran gitu, turun drastis. Iya. Dulu kan yang sepeda lah dipamerin berapa ratus juta gitu kan, Iya. turun drastis. Tapi maksud gue, ada loh gitu ya, harapan lain nih yang ini nih generasi-generasi yang sangat melek ngomong gini gitu kan. Tadi lagi belanja, dia masuk bisnis kelas, dia ternyata bisa gitu. Maksud gue banyak sektor yang rumit, banyak juga yang sebenarnya cepat aja, yang kita bilang kesehatan pendidikan itu cepat aja. Karena itu paling dirasain orang banyak. Lu cerita stunting, sedih gak lu udah daerah paling miskin, anggarannya tipis, dibeliin Innova. Tapi dibilang ini penanggulan stunting, lu kan gue bilang lu sinting lu kali ya gitu ya. Saya waktu itu pernah terlibat sama NGO di NTT. Itu daerah. Iya, itu daerah yang sedih kan. Dia daerah termiskin, angka kematian ibu dan anaknya tinggi. Terus waktu itu program itu revitalisasi posyandu. Terus fakta temuan di lapangannya adalah bahwa ternyata orang miskin juga nyuri dari orang miskin. Jadi korupsi itu tinggi dilakukan sama situnya juga. Jadi segala macam kan kita bingung ya. Perasaan semua orang di Indonesia tahu deh NTT ini tertinggal gitu ya. Bantuan berarti banyak. Kenapa kok kayak nggak ada bantuan nih, ternyata hilang dimakan sama mereka sendiri. Jadi cukup sedih. Berarti sekarang kan pertanyaannya adalah, oke, misalkan digitalisasi adalah salah satu bentuk solusi. Terus tahu kemana mesti melaporkan, itu juga bentuk salah satu solusi. Biar kita nggak dikit-dikit viral, karena orang tahu gitu ya. Terus komunikasi atas ini semua juga krusial, ini bisa solusi, memperbaiki komunikasi gitu ya. Mungkin ada satu lagi juga ya, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kalau misalnya ada lembaga pemerintah dikit-dikit minta cash tuh kayaknya wajib curiga nggak sih? Iya kan? Yang enggak, yang di KPK nih sangat pengen gini. Jadi di negara-negara Eropa ada 15 negara lah. Itu lu dilarang transaksi cash. Dilarang. 100, dilarang. Lu ngambil cuma boleh 100 juta. Sama lu bayar sesuatu cuma boleh 100 juta. Di luar itu lu harus masuk ke sistem transfer atau apapun. Gue kalau nanya sama anak-anak muda nih, dia bilang, lah iyalah, ngapain juga gue. Ya karena dia udah terbiasa kan. Betul.
Tapi baca deh di koran deh. Ada hakim di pengadilan nih, beli villa gitu, beli rumah 2 miliar cash. Yang jual yang terkaget-kaget. Nah kita bilang, kenapa sih undang-undang supaya melarang 100 juta ke atas itu nggak digolin kalau kita niat negara kita mau baik. Gue percaya banget dan pengalaman gitu ya. Hampir di semua itu ceritanya cerita cash. Pokoknya yang gelap-gelap itu pasti mintanya cash. Siapa juga mau ditransfer. Kan gitu kan. Dan yang namanya harta kekayaan pun yang dilaporin segini, orang bilang tapi dia hidup kaya raya. Ya iya kali cashnya. Ada orang nyimpen di kamar kok. KPK kan pernah sekali nangkep gitu duitnya masih di ransel segala macem gitu, ditaruh aja di kamar gitu. Sama mas batangan ditaruh aja gitu. Jadi kita bilang salah satu yang kita bisa harapkan adalah dimajuin lah, melarang 100 juta ke atas. Emang undang-undangnya nggak ada nih? 10 tahun yang lalu udah dibikin tapi kagak maju-maju. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Saya bantu ramein deh. Boleh, ada 2 tuh. Ada 2? Perampasan aset. Perampasan aset belum ya? Ya udah sampai, ya udah lebih bagus. Tapi kalau yang pembantasan transaksi, itu gue inget dulu BI udah pernah datang ke kita, PPATK. Kita lebih kejam lagi, 50 juta aja, jangan 100. Gitu biar lebih. Iya lebih itu nih. Sekarang lu pernah gak sih lu bawa duit 100 juta? Gak pernah. Nggak pernah, 2 juta aja gitu. Kalau rapper di Amerika sering tuh pakai gitu-gitu Pak, duit cash kayak gitu. Tapi kalau kita mana ada. Soalnya gini Pak, lagi-lagi saya juga pernah ngalamin ini gara-gara bikin pertunjukan. Saya bikin pertunjukan di sini, di sebuah gedung pertunjukan Jakarta. Saya mau pakai ini gedung pertunjukan disuruh bayar cash. Saya bilang ke manajemen saya, kok mintanya cash, transfer aja. Nggak bisa mas, emang cash. Gue bingung kan? Iya gue bilang, namanya Zendra waktu itu Zen. Itu kalau dia minta cash, kita tuh harusnya khawatir. Oh iya? Karena pasti nggak beres itu. Iya. Paksa mereka untuk minta ditransfer. Nggak bisa mas, katanya kalau kita nggak kasih cash, mereka jadi nggak bisa. Soalnya katanya inu. Gue bilang, gini deh, yang penting dari kitanya legit, jelas kita disuruh bayar berapa segala macam, kita nggak ada urusan, ya udah bayar lah. Dan bener, itu dia dipanggil, manajer saya itu dipanggil karena ternyata korup, jadi dipanggil sebagai saksi. Kata saya, ribet kan lu disuruh panggil jadi saksi, tahu gitu kita bayar transfer aja. Tapi sekarang pertanyaan adalah dari masyarakatnya nih, peran masyarakatnya apa? Karena saya punya teori nih Pak ya, dan kayaknya nih diaplikasikan juga sih untuk konteks kita. Saya bilang DPR tuh rata-rata rakyat Indonesia. Jadi kalau misalkan lu kesel sama DPR kelakuannya kayak gitu, itu tuh rata-rata kita tau. Kalau lu mau di situ bener, ya kita aja dibenerin. Sehingga ketika wakil kita di situ, rata-ratanya tuh ya rata-rata masyarakat gitu. Kalau lu ngeliat kenapa mereka suka tidur ketika kerja, karena rata-rata di antara kita juga tidur ketika kerja gitu. Kalau mereka suka titip absen, karena banyak di antara kita suka titip absen gitu. Kalau mereka kerja malas-malasan, ya kita juga malas-malasan gitu. Kalau mereka suka minta privilege gitu, ya karena kita juga suka minta privilege. Saya pernah mau nonjok, saya kerja marah-marah mulu, bingung. Saya mau masuk lift, saya lagi di hotel nih Pak. Saya mau masuk lift, dihalang sama orang berpakaian hitam, tegap. Karena dia mau nyuruh orang lain dulu masuk. Pas saya nengok, ada bapak-bapak pakai batik, dengan ibu-ibu pakai kebaya, semacam kebaya. Saya juga instinctively tahu dia pejabat. Saya tanya, kenapa? Bapak dulu masuk. Bapak siapa? Kata saya. Terus pejabatnya bilang, gak apa-apa kita masuk sama-sama deh. Gitu. Masuk. Kalau manggil Dinda biasanya politisi tuh Pak. Gitu ya. Dinda kerja di mana? Gitu. Saya pelawak Pak. Gitu. Ini sih, karena di lift Pak, Bapak nonton Avenger gak Pak? Saya waktu itu terinspirasi Captain America berantem di lift tuh. Bisa tonjok-tonjokin tuh orang-orang itu. Saya gak bisa berantem padahal. Saya pemarah orangnya Pak. Privilege, orang-orang kan suka ngerasa DPR ini privilege banget sih. Karena kita juga senang dikasih privilege gitu. Pasti ada letak kesalahan kita juga sebagai masyarakat yang membuat korupsi itu tumbuh terus gitu. Sehingga kan harus ada solusi dari sisi kita juga dong. Gitu. Masyarakatnya mesti ngapain nih? Gua ngeliatnya gini, memang ini sepele banget. Penggunaan kendaraan dinas. Kita bilang dulu tuh, nggak boleh dipakai buat pulang kampung. Tapi sebenarnya esensinya yang lebih penting lagi. Kita lihat di lembaga-lembaga donor atau apalah gitu misalnya. Ya lu pakai itu cuma buat bisnis aja. Buat pribadi udah, lu pakai sendiri yang pribadi. Tapi budaya itu nggak di kita kan. Udah dipakai 24 jam, bahasa gua deh.
udah kendaraan dinas dibawa ke mall gitu, parkirnya di depan lagi. Itu duit gua tuh, bayar itu kan gitu ya. Gue sebel banget. Itu prinsip itu nggak dimiliki rakyat Indonesia loh. Betul. Duit gua itu. Nah sekarang gue bilang gini, kenapa nggak semua kendaraan dinas yang sekarang ZZH atau ZZH ya gitu atau yang lain, lu tulis di kacanya nih, ini milik siapa nih, gitu kan? Gitu kan? Jangan itu plat katanya plat dinas, tapi mobil ini mobil apa? Nah kalau udah ketangkep ternyata mobil pribadi diambil platnya gitu. Sesepele itu aja kita nggak mau gitu. Tapi protes. kenapa merekanya masih berani Pak ya? Karena Mereka, kita permisif oke aja. Karena kita oke aja. Pak saya pernah ngeliat, mohon maaf ya, saya pernah ngeliat ada mobil plat merah di tempat pijit Pak. Supirnya tuh mijet tuh, kan capek. Supirnya nggak punya duit bayar 800.000 pijitnya apa mahal itu tempat. Berarti lu dalam situ juga ya? Saya emang lagi pijit Pak. Tapi kan saya nggak bawa plat merah Pak. Gitu. Saya pegal ada masalah Anda sama saya pegal. Tapi yang plat merah itu nggak mungkin ngurus izin kali. Gak tahu lah saya pokoknya. Saya yakin mereka lagi pijit di situ. Tapi maksud saya ya mungkin benar kata Bapak ya. Mereka aja juga ngerasa nggak masalah karena kita permisif kita gitu. diam. Dan sekarang makin menjadi-jadi. Menjadi-jadi tuh. Lu lihat deh orang minta jalan segala macam. Gue berkali-kali udah bener-bener pengen nyari urusan gitu. Gitu. Lu kelaksonin gue sampai habis juga kan, lu nggak bisa terbang juga kan di atas gue gitu kan. Sampai kadang-kadang gitu, ini ke arah rumah gue nih, gue ikutin tangga gue gitu kan. Wah. Itu gue pikir sialan nih orang nih gitu ya. Mungkin supir sama ajudannya aja pengen serve bosnya dengan lebih sering baik. kayak gitu, betul. Tapi maksud gue, lu kalau jadi bos itu, lu tegur dong. Lu ngantri di sini, gitu kan. Nah maksudnya kita juga nggak protes, mereka juga karena nggak ada yang protes, pikir itu oke saja. Penggunaan mobil dinas, penggunaan fasilitas. Lu lihat ya kalau di beberapa pejabat pemerintah, dia mau nikahin, panitianya itu sekantor. Tuh gue bilang, jangan cerita minta sumbangannya kemana-mana ya gitu. Tapi maksud gue, itu kan kecil dan sepele banget gitu. Kita nggak bersuara dan dia tidak merasa salah jadinya. Nah maksudnya bagian ini nih, kenapa gue pengen banget anak-anak muda ini, dan masih ada harapan. Gue lihat anak-anak gue lah, kasih kredit card kantor gitu. Gue bilang, lu nongkrong, kan ya anak sekarang ya nongkrong, kan tergoda dong ngegesrek pakai itu. Oh enggak Pak, enggak, dia bilang. Gue kalau ketahuan malu banget gue gitu kan. Ini bener nih, masih ada harapan nih generasi ini nih. Itu sebenarnya itu bagus, itu bagus karena ada ya Pak ya orang-orang yang gimana caranya cerita biar orang dapat deskripsinya, tapi saya dapat sentimennya karena ini case banget. Misalkan gini, kasusnya serupa, kartu kredit kantor, tapi dipakai dengan sembarangan, diketahui sama sekitarnya, tapi sekitarnya merasa itu lucu. Kebayang nggak? Jadi bukannya kalau Bapak kan nyontohkannya kan nggak enak lah pasti ketahuan sama orang. Tapi di praktek di Indonesia tuh ada banyak banget yang pakai kartu kredit kantor dan bangga deh. Ini kita pakai kartu kredit kantor. Ketawa gitu semuanya gitu. Ini kan ini iya. Anda tahu yang saya bahas. Banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang dia ngomong sih ini abis tadi pakai kartu kredit kantor lah gitu kayak gini nggak bener banget gitu. Seakan-akan itu enteng gitu. Padahal kalau kita aja masih permisif kayak gitu, kita kayaknya nggak punya hak deh untuk ngomel sama politisi, iya kan? Betul. Oke, itu baru masalah permisif. Apa Pak kelakuan kita yang masih salah dan ngebawa terus? Mungkin yang membudaya gitu kayak ngasih barang, ngasih tips gitu. Akhirnya jadi begitu karena kita merasa gini. Ini temen gue hebat juga nih, kita ditraktir sekian banyak pakai kantor. Kita mendukung kan. Nah orang yang kayak gini nih, gue pasti ini. Kalau dikasih kesempatan ngegarong lebih gede, nggak usah ditunggu, pasti di duluan. Karena buat dia udah nggak jelas lagi nih. Ini punya publik gitu ya, ini punya gue mampunya cuma segini. Kalau gue lompat ke kantor, memang bisa lebih banyak. Nah yang fasilitas-fasilitas pemerintah itu yang kita lihat tuh karena dia nggak bisa bedain. Kita juga nggak tahu. Makanya gue bilang, itu duit pajak gue loh. Gue nyetir baik-baik, dia pengen minta jalan sama gue. Gue pengen tanya lu dari mana sih aslinya gitu loh. Lu tahu gak nih mobil kantor? Gue suruh tulis di kaca ntar lu kementerian ini gitu biar lu tahu. Gue pikir dulu kan plat merah ditulis di pintu. Sekarang udah enggak. Akhirnya jadi kita permisif, dia tidak merasa salah. Gue sih masih lihat ya yang anak-anak, sekali lagi gue positif terus lah gitu ya, ngeliat anak-anak muda nih yang lu bilang kredit kantor oke, gitu. Mungkin ada 1-2 yang baru pengen cari bangga gitu ya, silakan aja lah gitu. Sayangnya nih,
ini sekolahnya bagus, keluar pulang kerja di institusi yang relatif steril dari urusan kelu gitu, nggak urusan nama aparat, nggak urusan nama Pemda, steril. Misalnya nih gue bilang, kerja di perusahaan asing, yang emang udah aturan korupsi udah jelas banget gitu, lu kecuali lu mau mati reputasi lu silakan aja, fasilitas cukup. Ini ada nih society ini di Indonesia nih, kelas menengah yang steril, tidak korup, tapi tidak juga mendukung upaya pemberantasan korupsi. Gue nggak nyolong, bayar pajak pas. Gue nggak ada urusan sama penyuap, nggak ada. Kalau gue susah urusan sama instansi itu, bayar konsultan. Kan sah tuh gue bayar, boleh-boleh aja. Nah kita khawatir nih, kalau golongan ini sebenarnya punya daya pukul yang lebih gede. Karena mereka ada di society yang sebenarnya sangat paham gitu hak-haknya gitu. Tapi dia mau simpel aja dan hidupnya nyaman. Beli rumah gitu kan, urusan sertifikat itu, oh ya notarisnya bilang bisa, oke, bayar, selesai. Padahal itu menyuburkan praktek di belakang gitu. Iya betul. Nah itu yang gue bilang, ada nih di kota-kota besar nih society yang sebenarnya bisa mendorong itu. Dia digitalisasi sangat paham gitu ya. Bisa mendorong sana kemari gitu. Tapi ya gua nggak korup, gua bayar pajak, selesai kebijakan. Kewajiban gua. Itu ada yang begitu. Ada yang sebelah sini udah nggak bayar pajak, ngegarong, ngomongnya sok bersih, demen banget ngundang KPK. Waduh, lucu banget. KPK tuh gue merasa, lu pikir gue kayak stempel kali ya gitu. Iya bener, sering banget kayak gitu. Saya tahu rasanya Pak. Seminggu lagi ketangkep. Iya gue bilang ini nih. Iya teman-teman di KPK juga merasa kita agak-agak kayak ini ya, kayak apa ya kita bilang. Kalau ada boneka gitu kita dipinjam dulu gitu foto cek iya. Dipinjam kredibilitasnya. Dipinjam, dia pikir kalau udah ngundang KPK nih gue orang bersih nih. Ya kita sih tahu aja gitu. Tapi maksudnya ini kita banget ya. Gitu. Gue juga bingung nih kenapa sih bangsa gue sampai nih kalau di KPK sampai ngomong gini. Udah deh di antara semua yang paling salah lembaga keagamaan aja deh, kita salahin aja MUI, PGI, mereka tuh yang gagal tuh. Ini bangsa rasanya. Serba susah juga sih memang. Udah dia aja yang kita salahin deh gitu kan. Jadi kalau di KPK bilang gini, jangankan kita sosialisasi, agama udah jelas lu masuk neraka aja masih tetap aja orang dosa lah, lagi kita ya udahlah gitu ya, sampai begitu. Tapi saya rasa sih saya berbagi optimismenya Bapak ya, karena satu hal, generasi mudanya yang lebih melek digital akan mendorong kebutuhan untuk mendigitalisasi dan membuka semuanya, itu satu. Tapi anggapan bahwa mereka nggak terlalu mau memperjuangkan ini karena dipikir belum bayar pajak dan belum berkorban ya, itu kelak akan tumbuh besar jadi generasi-generasi yang mulai kena pajak penghasilan. Nah itu enak itu. Pajak penghasilan tuh paling berasa kalau menurut saya. Jadi makin kesel gitu. Bangsat ini duit gue fotoin gede banget ya. Jadi makin ngomel sebenarnya. Berarti lu bayar bener lu. Bener Pak. Kalau tahu ngelihat. Aduh Pak. Abis itu begitu ke jalanan kita marah. Saya paling sebel progresif Pak. Saya semakin happy saya dalam karir, semakin happy progresif saya. Iya. Happy ya. Sepertiga ya. Jadi makin ngerasa brengsek banget tadi udah diambil duit gue kayak gini semuanya. Jadi lebih banyak ngomel lah. Dan bedanya saya dengan yang lain yang di bawah ini, mereka lebih melek digital dan lebih berani juga untuk protes. Jadi moga-moga sih akan lebih baik lagi harapannya. Gue ngelihatnya kayak gini aja, misalnya pajak aja deh bener-bener. Dia udah bayar beneran, dipotong kantor. Nggak berasa kan dia bayar kan. Lu mungkin karena bayar beneran sendiri kan nggak dipotong. Itu gue bilang, lu udah bayar aja masih merasa. Oh ya tapi kan yang lain nggak bayar. Gue bilang, lu beli sabun mandi. Itu ada PPN-nya, lu pikir lu nggak bayar ke negara. Ini termasuk yang katakanlah yang di jalanan. Itu. Beli kopi aja. Gue bilang, ada lu tapi ya itu kan dikit aja. Jadi gue pikir lu nggak mau sebenarnya. Ini di umur gue nih Ji. Gue bilang ya jangan dong anak gue hidup kayak gue lagi gitu loh. Ya betul. Betul sekali. Iya dong, pakai yang berubah gitu, mau tambah anjur, mau tambah baik, tapi berubahlah gitu loh, jangan kalau bisa tambah baik. Tambah baik. Gue yakin tambah baik itu maksudnya. Jadi yang di seumur gue nih pengen dia ya
Kalau bahasa kita nih, lu kalau nggak memberantas korupsi nggak apa-apa, yang penting lu jangan korupsi. Iya, Lu nggak menambah plus malah nambah minus lu, gue betul, bilang. betul. Mending lu diem aja deh gitu Iya, ya. iya. Normal-normal aja gitu. Iya. Tapi sekali lagi kalau kita sih di KPK ngelihat, oh lu mau ngomong bonus demografi atau apa enggak, digitalisasi sama serombongan anak umur 20-30 yang sangat kritis, lebih pintar dibanding angkatan gue yang pasti, informasinya banyak, caranya aja gitu ya. Kalau dia tahu haknya, maka caranya dia tahu juga. Gitu kan sekarang yang viralin lah, yang ini. Gue bilang udah bener nih, udah bener. Paling nggak buat yang petty corruption, yang korupsi yang lebih gede-gede lagi ya itu cerita yang lain lagi. Gitu. Tapi gue bilang itu orang semua kan mati juga ntar. Ya kayak gue gini nih, sampai berapa tahun lah kalau lu korupsi kuat ya paling sampai 80 selesai lu gitu. Anak lu mau ngelanjutin gimana lu nggak di posisi yang itu kan gitu. Abis juga tuh generasi. Nah maksud gue yang bawah-bawahin ini kayak lu bilang gitu, ya kalau dia nggak merasa korupsi itu problem ya sudah, tinggal masa kesempatan aja. Rasanya ya, juga kenapa ini akan lebih baik lagi karena semakin maju kita semakin sebagai masyarakat tuh lebih paham sama hal-hal yang abstrak sifatnya. Saya ngomong gini karena kalau di politik ya Pak ya, masih banyak orang yang lebih milih karena sosoknya ketimbang apa yang sosoknya itu bawa gitu ya, perjuangan dan gagasan segala macam. Terus saya bingung kan, ini tuh hanya di politik atau ada di mana-mana. Terus saya kebetulan dan kita lagi di Noise, lagi banyak di pengembangan intellectual property Pak, pengembangan IP. Ada banyak IP di Indonesia itu yang bagus karena dia bertumbuh pada orang gitu, bukan pada konsep IP-nya. Terus saya sempat diskusi, kenapa ya kayak gitu ya? Kenapa kalau di Amerika Serikat Tonight Show, mau itu Jimmy Fallon, mau itu Jay Leno, mau itu Johnny Carson, acaranya bagus-bagus aja. Tapi Tonight Show di Indonesia pasti harus Vindes. Kalau bukan Vindes mati. Jawabannya adalah orang. Kita tuh masih, masyarakat ini belum suka konsep, sukanya sosok. Tapi kelak kita akan suka konsep karena korupsi itu konseptual banget kan. Lu mesti ngerti kenapa konsep ini buruk buat lu. Lama-lama mereka akan ngerti gagasan abstrak ini. Tapi untuk sekarang buat mereka korupsi itu masih orang. Si ini korup, si ini korup, si ini nggak korup, si ini nggak korup gitu. Jadi dia masih ngelihat individu-individu ketimbang dia ngelihat dirinya sendiri. Termasuk kalau kita mau manfaatin, pasti akan ada orang-orang yang dijadiin sosok atau panutan atau pegangan dalam konteks pemberantasan korupsi. Begitu udah selesai udah tuh. Tapi semasa orangnya masih ada, suaranya pasti didengar. Saya ngomong gini karena prediksi saya, kehadiran Bapak di siniar ini akan membuat mereka jadi suka sama Bapak. Jadi kalau boleh Pak, Bapak ada titipan nggak kepada pendengar saya, kira-kira apa yang perlu mereka ketahui dalam konteks pemberantasan korupsi atau setidaknya membuat Indonesia jadi lebih baik lagi aja. Gue mau ceritain satu momen yang sampai sekarang gue ingat gitu ya. Waktu jadi konsultan di lembaga donor, kita ngumpul lah dengan bos-bos di banyak negara. Waktu itu di Uni Eropa gue ingat negara ngomongin sesuatu dan bilang gini, lah ini maaf lah ya, ini ngomong negara lu ya. Dia ngomongin lah tentang korupsi di Indonesia gini, dengan gue diam di situ. Mereka ngomongin Indonesia dan korupsinya kepada Bapak. Kemudian Melayunya cuma gue, jadi dia ngomong antar dia lah gitu kan. Jadi gue cuma sendiri dan dia minta maaf di depan. Sorry lu lah, gue lagi ngomong Indonesia dan korupsi. Gue dengerin. Dalam hati gue nih, gue nih terhina nih gara-gara gue sendiri kan. Maksudnya bangsa Indonesia sendiri yang menghina dirinya dengan korup sehingga orang luar bisa bilang gitu, emang bangsa korupsi nih gitu. Jadi itu satu hal yang bilang gini, kita tuh terpuruk di dunia dipandang sebagai bangsa yang korup. Bukan karena ini itu, bukan karena kita sendiri yang bikin. Nggak mau kayaknya rame-rame, maunya kaya duluan. Gitu kan, mau nyolong duluan, gue sama keluarga gue duluan dong. Lu sabar aja. Ciri-ciri negara yang gak ada korupsinya tuh kekayaannya rata. Kalau gitu kan begini kan. Kaya-kaya banget ya, miskin-miskin banget. Gue lihat di banyak negara gitu, ya gaji 10.000 cukup, ya udah gitu kan. Hebat banget. Tapi yang paling rendah ya 4.000 gitu.
Jadi lu kayak bareng-bareng, kita nggak sabar nih. Yang kedua yang gue bilang nih, lu nonton MotoGP deh. Negara itu disebut loh, ada bendera, ada lagunya. Ini padahal ini profesional banget gitu ya. Nah maksud gue, lu nggak pengen bangga apa jadi orang Indonesia? Gue bayangin yang Cina ya, di banyak olahraga sekarang udah maju banget. Ini ujung-ujungnya gara-gara salah ngurus duit ini gitu. Kalau lu sabar, sumber daya dipakai bener, buat pendidikan lu bener, kita naik bareng, kita tampil tuh di dunia. Gitu. Jangan cuma jadi penonton yang U23, U19, that's okay gitu. Tapi lu kebayang gak lu mulai panahan, nembak, kayak gitu-gitu. Lu gak pengen Indonesia gitu. Sementara di sini nih, maaf lah ya, gue ngomong negara lu nih. Sialan gak coba? Minta maafnya malah sedih gue gitu. Iya. Mau marah tapi bener. Sementara banyak event lain gitu yang Indonesia top banget menurut gue. Kan kita negara gede loh gitu kan. Bukannya gue bilang Singapura segala macam, bukan. Ini kita gede banget, tapi kita yang bikin kita jadi terhina begini. Mau ngasih bansos lu colong, bantuan bencana alam lu colong, sampai pengadaan Al-Qurannya aja lu hajar juga. Gue bilang lu nggak ada lagi batas-batas lu. Gue bilang mafia di Amerika aja nembak polisi kagak berani. Kalau kita semua dihajar kali. Gitu deh maksud gue. Ayo dong gitu. Mas sekali lagi harapan gue yang 20-30 atau 35 atau apa gitu. Asal lu tahu situasi kita kayak apa. Asal lu tahu lu punya hak untuk menuntut pelayanan publik yang baik, itu udah bagus banget. Yang sial kalau lu nggak tahu lu bisa nuntut. Gitu kan. Kalau lu nggak tahu bahwa itu orang pejabat mondar-mandir itu pakai duit lu. Bahwa lu berhak atas pelayanan 2 hari, kalau lu nggak tahu itu, lu tahu itu aja dulu deh. Nggak usah teriak-teriak korupsi gitu loh maksud gue. Saya mau menutup obrolan kita ini Pak dengan berbagi keresahan. Saya tuh paling kesel sama memang beberapa pejabat-pejabat tuh yang kelakuannya sembarangan. Sembarangan, saya kadang-kadang mikir, ini mereka sembarangan karena mereka pikir kita nggak ngerti, apa karena mereka pikir kita goblok, atau mereka pikir kita ngerti tapi kita takut. Banyak kayak gitu. Iya. Jadi emang kita mesti tahu sih yang benar yang seperti apa, yang salah seperti apa. Bukan mentang-mentang terus gitu ada orang di jabatan tertentu terus dia ngomong sesuatu terus serta-merta dia langsung benar. Enggak juga. Sampai dengan hari ini, nih saya nggak mau bawa-bawa tapi bapak satu in frame lagi sama saya. Sampai dengan hari ini, gue masih sangat kesel sama Pak Luhut yang bilang jangan ngekritik pemerintah dong. Kalau mau kritik pemerintah mending keluar dari Indonesia. Orang kenapa sih? Kalau lu nggak siap dikritik sama rakyat Indonesia, jangan kerja untuk rakyat dong. Kebetulan sama-sama Batak. Nggak aneh dong, ini yang dengerin, aneh nggak? Dikritik sama rakyat yang nggak kritik disuruh keluar negeri. Kan pajak gua itu. Kalaupun gua bego, ya jelasin dong sama gua kalau gua salah. Kan gitu kan. Kalau nggak siap dikritik sama rakyat, jangan kerja untuk rakyat. Pak Luhut bisa bilang, itu kan saya kerja untuk Pak Jokowi. Jokowi yang melayani rakyat. Nah yang kayak gini-gini, harusnya bukan cuma gue yang ngomong tau. Harusnya lu juga ngomong. Harusnya semua orang ngomong. Harusnya ketika gue ngomong gini, orang-orang yang di belakang kamera ini gak begini. Ya tadi gue bilang ngomong, gitu. Kayak takut. Bener gue. Gue tuh bener. Kita tuh bener. Nah tapi kayak gini gitu kita nggak mikir kita punya hak untuk ngomong gitu. Dan umur 20-30 lebih berani lah. Dalam sejarahnya, perubahan itu dipicu oleh yang muda. Bukan dilakukan sama yang muda, dipicu sama yang muda. Karena Budi Utomo juga didiriin sama Sutomo, tapi dilanjutin sama senior. Sutomo tingkat 1, TPB kepikiran bikin Budi Utomo. Karena dengerin Wahidin Sudirohusodo pidato. Lu aneh lu anak-anak muda bikin kayak organisasi gitu katanya. Ya juga gue bikin lah kata Sutomo. Anak baru, anak TPB. Tapi seniornya yang lanjutin. Kenapa? Yang nyulik Rengas Dengklok juga anak muda guys. Jadi ini tuh beliau Bung Karno, Bung Hatta diculik sama kurang mahasiswa apa cuma pada katanya culik aja bro. Bung Karno nggak mau culik aja. Merdekain. Iya kurang anak muda apa? Karena memang dipicu sama anak muda. Nah memang umur 20-30 itu benar kata Papa Hala emang harus jadi pemicunya. Nanti berubahnya seperti apa? Yaudah kita kerjain bareng-bareng. Karena gue juga malu sih. Gue juga malu kok. Ketika di luar negeri negara kita diomongin dan gue jadi ingat ada orang Spanyol yang ngomong kok bisa orang luar negeri bisa
menyimpulkan permasalahan kita dengan begitu elegan. Orang Spanyol namanya Miguel. Indonesia is not a poor country, it's a rich country, poorly managed. Pikirin baik-baik. Papa Hala, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus dan hati-hati kesehatannya Pak. Banyak yang suka nyiram-nyiram air keras soalnya ke orang-orang kayak Bapak. Terima kasih semuanya. Bye-bye.